Jadi ini adalah pertemuan keempat. Jadi kalau pertemuan pertama itu berbicara hambatan listrik konduktor, pertemuan kedua hukum Ohm, pertemuan ketiga kemarin susunan seri paralel. Keempat ini adalah analisis bagaimana menghitung hambatan pengganti dengan melihat bentuk kesimetrisan. Oke. Jadi bentuk simetris, ya. Hambatan ekivalen rangkaian simetris bisa diselesaikan dengan dua cara. Pertama menggunakan cara kesimetrisan dan hukum satu Kirchhoff tentang arus. Terus bisa juga menggunakan cara kesimetrisan dan susunan seri paralel. Kita akan lihat satu-satu supaya lebih memahami. Kita langsung ke contoh saja. Contoh 10. Menentukan hambatan pengganti antara dua titik. Sumbernya OSN Fisika SMP, Martin Kanginan. Soalnya seperti ini, tentukan hambatan pengganti antara titik A dan titik C. Jadi seperti biasa, apa artinya hambatan pengganti antara titik A dan titik C? Artinya arus itu keluar dari A dan nanti masuk lagi ke C. Ya. Ya, seperti ini rangkaiannya. Jadi arus masuk dari titik A, nanti keluar lagi di titik C. Nah, kita akan gunakan cara pertama, cara kesimetrisan dan hukum satu Kirchhoff. Sekarang perhatikan di titik cabang A. Arus masuk I. Ini akan bercabang dua, yang pertama ke AB, yang kedua ke AD. Jadi I sama dengan IAB. Ya, IAB ditambah IAD. Ya, jadi ini ada IAB, nanti taruhlah ini I1, ya. Kemudian IAD ini adalah I2. Ya, jadi perhatikan arus masuk I, arus keluar I1 dan I2. Kita sebut aja ini AB, IAD. Jadi kalau Anda lihat AB itu hambatan yang terpasang R. Ya, jadi di AB terpasang hambatan R. Kemudian AD, di AD hambatan yang terpasang adalah 2R. Ya, seperti ini. Itu di titik cabang A. Sekarang kita lihat di titik cabang C. Di titik cabang C. Ya, apa yang terjadi? Di titik cabang C, ini arus keluar I, arus masuk IBC dan IDC. Ya. Jadi arus masuk ini IBC ditambah arus masuk IDC. Ya, jadi IBC ini terpasang hambatan R. Ya, di BC. Kemudian IDC terpasang hambatan 2R. Seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ini, ya, kesimetrisannya bisa kelihatan dengan membandingkan ini, ya. Jadi kalau kita bandingkan, kita lihat coba. Jadi kelihatannya itu IAB terpasang hambatan R, IBC terpasang hambatan R. Jadi kelihatannya IAB sama dengan IBC. Jadi kelihatannya itu IAB sama dengan IBC. Ya, sama-sama R. Dan IAD simetris dengan IDC. Jadi IAD ini sama dengan IDC. Kelihatannya, ya. IAD sama dengan IDC. Ya, jadi IAB kelihatannya sama dengan IBC. Karena itu kalau ini namanya I1, ini juga I1. IAD sama dengan IDC. IAD I2, ya berarti IDC juga I2. Nah, seperti ini. Jadi kelihatannya ketika bercabang di titik B, semua arus ke sini. Jadi di sini tidak ada arus. Jadi kelihatannya di sini tuh arusnya 0. Ya. Karena itu di titik cabang I1 keluarnya juga I1. Sementara di titik D masuk I2, keluar juga I2. Jadi di sini memang betul-betul arusnya 0. Gitu. Ya. Jadi ini kita sebut aja
IAB sama dengan IBC sama dengan I1. IAD ditambah IDC sama dengan I2. Itu yang kita dapat dari bentuk simetris ini. Nah, berikutnya kita akan hitung bagaimana hubungan I1 dan I2 dengan meninjau tegangan jalan dari A ke C lewat B dan tegangan dari AC lewat D. Nanti kita samakan, maka kita dapat hubungan I1 dan I2. Oke, mari kita coba. VAC ini sama dengan VAB tambah VBC. Ya, jadi ini jalan dari A ke C lewat B. Ya, jadi kalau Anda lihat, jadi jalan dari A ke C lewat B. Jadi VAC. VAC ini akan sama dengan VAB tambah VBC. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat VAB. VAB itu harusnya I1, hambatannya R. Maka menurut hukum Ohm, VAB adalah I1 kali R. Ya, jadi VAB itu I1 kali R. VBC harusnya I1, hambatannya juga R. Jadi VBC juga I1 kali R. Seperti ini. Tentu I1 kali R tambah I1 kali R adalah 2I1 kali R. Nah, ini adalah VAC melalui B. Sekarang kita coba VAC jalan dari A ke C lewat D. Jadi VAC sama dengan lewat D ya. Jadi sekarang VAC tapi lewat D. Jadi sama dengan VAD tambah VDC. VAD tambah VDC. VAD harusnya I2, hambatannya 2R. Jadi I2 kali 2R. I2 kali 2R. VDC harusnya I2, hambatannya 2R. Jadi VDC adalah I2 kali 2R. I2 kali 2R. Kalau kita hitung ini, I2 kali 2R ditambah I2 kali 2R adalah I2 kali 4R. Nah, ini VAC. Nah, sama-sama VAC ya. Jadi bisa kita samakan. Ini VAC, ini juga VAC. Jadi 2I1R sama dengan I2 kali 4R. Ya, 2R kita coret dengan 4R 2. Jadi I1 sama dengan 2I2. Ya, jadi kita dapat I1 sama dengan 2I2. Sementara kalau kita lihat di gambar, I1 tambah I2 itu apa? Ya, I1 tambah I2. Jadi masuk I1. Ya, jadi kalau kita lihat di gambar ini, di titik cabang C masuk I1 dan I2. Keluar I. Jadi I1 tambah I2 sama dengan I. Jadi I1 tambah I2 itu sama dengan I. Dengan demikian, kalau kita substitusi I1 ini, kita substitusi dengan 2I2. Jadi I1 kita ganti 2I2. Jadi 2I2 ditambah I2 sama dengan I. Kita dapat 3I2 sama dengan I. Dari sini kita dapat I2 sama dengan I per 3. Ya. I2 kita dapat I per 3. Sehingga sekarang kita bisa dapat VAC. Ya, kita yang pakai yang I2 ini, yaitu I2 kali 4R. Ya. Jadi VAC sama dengan I2 kali 4R. I2-nya adalah I per 3. Ya. Jadi I2-nya ini I per 3. I per 3 kali 4R. Itu VAC. Nah, kita ditanya RAC ya. Jadi antara A dan C ini tadi, antara A dan C. Jadi kalau seandainya A dan C ini kita anggap satu buah hambatan saja, hambatan pengganti. Ini adalah RAC. Ya. Ini tadi titik A, ini titik C. Harus masuknya I, harus keluarnya juga I. Jadi menurut rangkaian pengganti ini VAC adalah I kali, sorry ini R kecil ya.
Jadi VAC adalah arusnya I, hambatannya RAC. Jadi I kali RAC. Nah, kalau kita samakan apa yang kita dapat? Ini VAC adalah I per 3 kali 4R. Ini VAC adalah I kali RAC. Maka tentu I kali RAC sama dengan I per 3 kali 4R. Kita coret I dengan I. Akhirnya kita dapat RAC adalah 4R per 3. Ya, itulah cara menyelesaikan hambatan pengganti dengan cara simetris. Ya, kita tidak bisa menggunakan seri paralel karena ini bukan hubungan seri, juga bukan hubungan paralel, tidak langsung kelihatan ya, tidak langsung kelihatan. Jadi kalau Anda lihat di soal ini bukan seri, kenapa? Karena ada hambatan R ini. Demikian juga ini bukan seri. Dan ini juga dengan ini bukan paralel, karena titik ini dengan titik ini nggak sama. Karena itu kita harus gunakan cara hambatan ekivalen dengan rangkaian simetris. Ada dua cara. Ini adalah cara yang pertama, yaitu cara kesimetrisan dan hukum satu Kirchhoff. Ya, jadi pertama kita lihat dulu kesimetrisannya dengan melihat perjalanan arus. Jadi arus dari masuk A, I, keluar I1 dan I2, di sini juga demikian. Ya. Sekarang kita teruskan dengan cara yang kedua ya, yaitu cara kesimetrisan dan susunan seri paralel. Kalau yang pertama tadi adalah cara kesimetrisan dan hukum satu Kirchhoff. Jadi kita lihat perjalanan arusnya. Kalau sekarang kita lihat mana bentuk simetrisnya dengan mengikuti perjalanan arus. Ya, maka perjalanan lintasannya. Sekarang kita ikuti perjalanan lintasan dari A ke C. Tetapi kalau bisa melewati hambatan yang berbeda. Jadi coba ya dari A ke C. Ini A, ini C. Kita gunakan tinta merah ya. Jadi kita gunakan tinta merah ini. Jadi kita ikuti perjalanan dari A ke C. Dari A ke B dulu ya. Ini R besar. Kita jangan ke sini ya, supaya semua hambatan dilalui R2R. Jadi kita lewat BD. Kemudian ke sana. Nyampe kita ya. Dari A ke C. Jadi perjalanan gini. Lewat hambatan R kecil, R besar 2R. Ya, jadi kalau kita ikuti perjalanannya itu dari A ke C, ini adalah perjalanan hambatan R, kemudian hambatan R dan 2R. Sekarang lewat bawah, lewat yang bawah, yang 2R dulu, ya. Jadi lewat yang 2R ini. Nah, ya dari bawah, jadi 2R dulu, lalu ke R, ya, lalu ke R ya. Nah, ini ke sini, ya. Kalau ini tadi ini, ya. Jadi habis 2R kecil, R besar. Terakhir dia belok ke sini. Nah, R kecil. Ya, ini perjalanan A ke C melalui B. Ya. Yang bawah ini A ke C lewat D. Ya, seperti itu. Sekarang kita perhatikan. Di sini kelihatan bahwa untuk perjalanan dari A ke C, hambatan yang dilalui sama. R dulu, baru R besar, baru 2R. Di sini 2R dulu, R besar, baru R. Jadi kalau kita lihat di sini, seakan-akan perjalanan A ke C lewat B dan lewat D itu sama. Jadi ini artinya potensial B dan D bisa kita anggap sama. Potensial B dan D ini sama. Ya, jadi potensial B dan D ini sama karena simetris. Ya, perjalanannya simetris. R, 2R, 2R, R. Nah, kalau potensial B-nya dan D sama, itu artinya hubung singkat ya. Atau kita anggap ini titik B, ini titik D. Jadi ini hubung singkat aja gini. Nah, ya. Hubung singkat karena arusnya, atau open ya, terserah mau open boleh, hubung singkat boleh karena arusnya 0. Jadi tegangan B sama dengan tegangan D. Kemudian kita gambar ulang. Di sebelah kiri B ke A itu ada R kecil.
Ya, ini A. Kemudian di sebelah kiri D itu 2R, baru ke A. Ini 2R ini baru ke A. Jadi kalau kita hubungkan, inilah titik A. Sebelah kiri. Di sebelah kanan B ke C, R kecil. Ini sampai ke C. Kemudian dari bawah D, D ke C 2R. Ini 2R, baru ini dihubungkan sama-sama C. Nah, begini rangkaiannya. Ya, ini bentuk simetrisnya udah ketemu. Jadi bentuk simetris itu untuk menemukan potensial dua titik yang potensialnya sama. Dan sudah ketemu yang potensialnya sama adalah B dan D. Karena itu ini bisa kita short saja, harusnya kita anggap 0 di situ. Ya, karena potensial ini sama dengan potensial ini, dan di sini tidak ada hambatan. Maka sekarang kita bisa gunakan seri paralel. Jadi setelah kesimetrisan ketemu, yaitu tegangan mana yang dua titiknya sama, baru kita gunakan susunan seri paralel. Baru sekarang kelihatan ini dan ini itu paralel. Kenapa? Karena ujung-ujungnya sama. AB, ini AD, sementara tegangan B dan D sama. Ini pun demikian. BC, ini juga BC. R2R. Nah, kalau ini kita paralel, Anda sudah tahu kan berapa hasilnya. Ya, dua hambatan di paralel, bisa kita gunakan rumus cepat, ya. Jadi ini RAC ini akhirnya adalah R paralel 2R, ya, di seri, karena ini nanti dijumlahkan seri R paralel 2R. Ya, R paralel 2R ini kalau kita hitung nanti begini kan. Nah, ini nanti nyambung lagi. Ini R paralel 2R berapa ini? Kali dibagi jumlah, ya. Jadi R kali 2R, kalau dijumlahkan R tambah 2R 3R. Seri nanti plus, karena ini seri. R paralel 2R sama, ya. Hasilnya sama, R kali 2R per 3R. Jadi sama. Jadi kalau kita hitung, R-nya bisa dicoret 1. Ini jadi 2R per 3. Ini jadi, R-nya juga dicoret. Ini juga 2R per 3. Sehingga akhirnya ketemu RAC sama dengan 4R per 3. Ya, hasil yang sama. Hasil yang sama. Seperti ketika kita menggunakan cara Kirchhoff. Ya, ini cara Kirchhoff. 4R per 3. Kita pakai cara lihat dua tegangan titik yang sama, kemudian menggunakan seri paralel 4R per 3 juga. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut rangkaian yang seperti ini, kalau kita lihat lebih lanjut, ya, kalau kita lihat lebih lanjut rangkaian ini, rangkaian yang ini, kita ditanya tegangan antara A dan hambatan antara A dan C. Artinya antara A dan C kita pasang baterai. Sehingga kalau kita gambar, ini rangkaiannya bentuk wajik, ya, bentuk wajik, gini wajik, ya. Ya, di sini dipasang hambatan, di sini dipasang hambatan, pasang hambatan, pasang hambatan. Taruhlah ini R1, ini R2, ini R3, ini R4. Ini titik A dan C tadi. Ini titik B dan D. Kita ditanya tegangan antara A dan C, berarti antara A dan C ini kita pasang baterai. Nah, kalau Anda lihat segi 4, ya, yang berbentuk wajik ini ABCD. Ya. Kalau kita lihat, sisinya ada 4, ya. AD, DC, 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 dan AD. Keempat sisi ini terletak masih 4 hambatan. Ya. Kemudian dia punya 2 diagonal. Ya, 2 diagonal. Yaitu AC dan BD. Ya, AC dan BD. Nah, di AC ini dipasang baterai. Di AC ini dipasang baterai. Nah, di BD ini dipasang jembatan tadi, R, hambatannya R. Nah, di sini dipasang jembatan, ya. Kita sebut jembatannya, yaitu R. Ya, kalau Anda lihat dipasang jembatannya. Lihat di soal aslinya kan dipasang jembatan R. Ini kita sebut rangkaian jembatan, ya. Ya, rangkaian seperti ini kita sebut rangkaian jembatan.
Ya. Jadi kalau kita salin lagi di sini dua diagonal ya. Ya, bentuk wajib segi 4 ya. Rangkaian yang baru kita jelaskan termasuk rangkaian jembatan. Ya, nah, apa syaratnya supaya dia jadi rangkaian jembatan Wheatstone? Taruh ini R1, ini R2, ini R3, ini R4. Nah, rangkaian yang baru kita belajar itu disebut jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone itu syaratnya adalah ini adalah dua sisi yang saling berhadapan. Ya, jadi ini berhadapan dengan ini. Yang ini berhadapan dengan ini. Kalau keduanya kita kalikan, hasilnya sama, itulah jembatan Wheatstone. Jadi syarat jembatan Wheatstone adalah perkalian hambatan pasangan sisi yang saling berhadapan sama besarnya. Jadi R1 kali R3 ini akan sama dengan R2 kali R4. Inilah syarat jembatan Wheatstone. Dan kalau syarat itu dipenuhi, maka titik B dianggap potensialnya sama dengan titik D. Ya, potensialnya sama dengan titik D, ada arusnya 0, sehingga bisa juga ini kita anggap rangkaian open. Short boleh, open boleh. Taruhlah lebih mudah kita anggap open. Ya. Nah, demikian. Maka RAC-nya bisa ketemu. Kalau kita anggap open, berarti kalau ada arus di sini, arus ke sana lewat sini. Jadi R1 dan R2 adalah seri. Ya, jadi ini R1 seri R2. Ya, di atas. Jadi kalau kita ganti begini. Nah, yang bawah juga sama, ya. R4 seri dengan R3 karena arusnya sama. Karena arus di jembatan 0. Jadi misalnya R3 R4, maka ini adalah paralel ya. Paralel R3 seri R4. Jadi hasilnya adalah R1 plus R2 paralel R3 plus R4. Nah, seperti itu. Inilah hambatan pengganti antara A dan C untuk rangkaian jembatan Wheatstone. Ya. Jadi rangkaian yang barusan kita pelajari itu adalah rangkaian jembatan Wheatstone. Mari kita lihat soal yang berkaitan dengan rangkaian jembatan Wheatstone, diambil dari buku ini, ya, textbook SNPTN Fisika Menyesuaikan revisi terbaru 2015. Jadi soalnya seperti contoh 11 itu, diambil dari buku teks SNPTN halaman 351. Soalnya seperti ini. Jika VAB sama dengan 15 volt, jadi di sini dipasang ya tegangan 15 volt, maka besarnya daya pada hambatan 2 ohm. Jadi kita ditanya besarnya daya pada hambatan yang ini. Ya. Nah, berapa hambatannya? Berapa hambatan pada daya pada hambatan 2 ohm? Anda sudah tahu kalau seandainya arus ini bisa kita hitung, ya, arus ini bisa kita hitung, maka daya pada hambatan 2 ohm itu adalah I kuadrat kali 2, ya, I kuadrat R. Jadi tujuan kita sebetulnya mencari berapa sih arus yang lewat pada hambatan 2 ohm. Berapa arus yang lewat pada hambatan 2 ohm ini, ya. Kalau arus ini bisa kita temukan, maka daya pada hambatan 2 ohm adalah tinggal I kuadrat kali 2. Tapi kalau Anda lihat sepintas rangkaian ini, Anda nggak akan ketemu mana yang hubungan seri, mana yang hubungan paralel, tidak ketemu. Jadi nggak bisa kita pakai seri paralel. Nah, rangkaian seperti ini, itu kalau kita analisis, kita bisa ubah ke bentuk wajib, ya, ke bentuk segi 4 tadi, ya, ke bentuk segi 4. Nah, untuk merubah ke bentuk segi 4, tentu yang perlu kita lakukan adalah tiap titik sudut ini kita kasih nama, ya, tiap titik ini kita kasih nama. Kita kasih nama dulu dengan huruf. Ya, misalnya titik ini jelas A, karena di sini hanya kawat saja. Kemudian dari A dia nyebrang ke titik ini. Ya, titik ini ada titik B ya, titik B dulu. Nah, sekarang titik ini dia nyebrang ke sini, ya. Jadi titik A dikasih nama titik A nggak boleh karena ada R, dikasih nama titik B juga nggak boleh karena di sini ada R. Jadi ambillah ini titik C misalnya, ya. Oke. Sekarang titik ini dikasih nama titik B nggak boleh karena ini ada hambatan 5 ohm. Dikasih nama titik C juga nggak boleh. Dikasih nama titik A juga nggak boleh. Kasih nama yang lain D. Sudah lengkap. Jadi kalau Anda lihat namanya ABCD, ya, dengan nama AB,
CD. Jadi segi 4 ya. Ini bisa membentuk segi 4. Jadi kalau segi 4 tuh kita ingat saja, siapa tahu itu rangkaian jembatan Wheatstone. Ya, jadi kita bisa bentuk segi 4. Nah, seperti ini, ya. Tadi ya, antara A dan B kita tetapkan baterai tegangannya 5 volt, 15 volt. Ya, bentuknya wajib. Ya, jadi nanti Anda lihat, ini tentu titik C, ini titik D. Ya, jadi kita sudah tempatkan, ini titik C, ini titik D. Nah, tinggal kita menempatkan hambatan-hambatan pada tiap sisi. Jadi kita tinggal menempatkan hambatan apa yang ada di sini, hambatan apa yang ada di sini, hambatan apa yang ada di sini, dan hambatan apa yang ada di sini. Kemudian Wheatstone itu ada 2 diagonal. Diagonal AB sudah dipasangin baterai sesuai. Nah, satu lagi ini adalah jembatannya. Ya. Yang terpasang pada C dan D adalah jembatannya. Ya. Nah, kalau Anda lihat lagi di soal, ya. Jadi kalau kita lihat di soal itu, kita salin lagi nih, ya. Nah, kita salin di sini, kita lihat, misalnya antara A dan C 10 ohm ya, antara A dan C 10 ohm, sukan, antara A dan C 10 ohm, ini, ya, itu ya, 10 ohm, atau kita taruh di, ini bentuk wajib taruh di terakhir aja ini ya. Ini A, ini C, ini D. Antara A dan C 10 ohm. Ya. Kalau ini kan bentuk wajibnya. Oke, antara A dan C 10 ohm. Kemudian antara C dan D 2 ohm. Ya. Itu jembatannya ya. Antara C dan D itu jembatannya ini tadi. Nah, ini jembatannya. Ini 2 ohm. 2 ohm. Sekarang antara A dan D. Lihat saja antara A dan D. A, D. 10 ohm lagi. Antara A dan D 10 ohm. Sekarang antara B dan C. B dan D ya. B dan C dan B dan D. Antara B dan C 5 ohm. Antara B dan D juga 5 ohm. Jadi dua-duanya 5 ohm. B dan C 5 ohm. B dan D juga 5 ohm. Nah, sudah klop semua. Ya. Ya, ini jembatannya. Ya. Apakah ini jembatan Wheatstone? Ya toh? Apakah ini jembatan Wheatstone? Ya, tinggal kita periksa syaratnya. Tinggal kita periksa syaratnya, ya. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Hambatan yang saling berhadapan. Ya, ini sisi ini berhadapan dengan sisi ini. Ya. 10 kali 5. Apakah sama dengan yang lain, ya, yang lain? Mungkin kita pakai tinta merah biar terlihat, ya. Kita pakai tinta merah. Ya, ini yang lain. Nah, ini dengan ini. Ya, ini dengan ini 10 kali 5 juga. Ya, 10 kali 5. Ya, jadi sama. Ya, jadi sama. Oke. Kalau sama maka ini adalah jembatan Wheatstone. Nah, kalau jembatan Wheatstone maka arus pada jembatan 0. Maka arus pada jembatan, ya, di sini kita lihat jembatan itu hambatan 2 ohm. Ya, jembatan itu 2 ohm adalah 0. Nah, adalah 0, ya. Adalah 0. Jadi arus pada jembatan 0. Jadi arus di sini itu 0. Sementara kita ditanya daya pada jembatan 2 ohm. Yaitu arus yang lewat pada 2 ohm dikuadratkan kali 2. Padahal arus yang lewat pada 2 ohm ini 0. Karena dia jembatan. Jadi 0 kuadrat kali 2 ya 0. Ya, jadi di rangkaian jembatan itu tidak ada daya disipasi karena arusnya 0. Sesuai dengan aturan Wheatstone. Jadi jawabnya mudah saja 0. Nah, jadi jawabnya A.
Jadi jawabnya A ya, 0. Kenapa 0? Karena arus di sini ternyata ini adalah jembatan. Dan ini jembatan Wheatstone, jadi arus di sini 0. Jadi tidak ada disipasi. Itu contoh sederhana dari SNMPTN yang sudah ada.